Saya mau nanya ibu terus. Cecak udah. Oh, kita sering minta kepada ya Allah anugerahkan kami anak yang soleh. Apa itu soleh? Pantesan belajar di sekolah. Salah mulut. Kenapa kita berdoa kepada Allah minta anak yang soleh, tapi kita sendiri nggak tahu itu apa makna soleh? Ya, sama dengan kita masuk warung makan, celangak celinguk calak celing dikasih daftar di situ namanya ada hamburger, segala macam yang kita gak kenal tuh. Ya, di kita mau kenalnya apa? Pecak jair, apalagi semur jengkol. Dimasuk restoran besar nggak ada itu. Kalaupun ada namanya diganti. Gua minggu apa dimakannya? Kagak ada yang buat sebisa. Padahal kedoyanan banyak di situ. Kenapa? Karena beda nama. Makanya mustahil doa kita dikabul oleh Allah kalau yang kita minta sendiri nggak tahu maksudnya minta apa. Benar? Bu suka baca Fatihah nggak? Berapa kali sehari? Lupa lagi aja kan? Yang pokok baca Fatihah sehari semalam itu 17 kali. Berapa Bu? 13. Ya? 4 4 4 3 2. Ya. 4 4 4 3 2 4 doang 4 asar 4 isya 3 maghrib 2. Kalau kurang 1 berarti ada yang enggak beres. Lupa. Salah subah Allahu Akbar. Udah berapa rakaat ya? Salam aja kurang 1. Mestinya sujud. Sujud. Sahwi, sujud karena lupa bilang rakaat. Bu, Bapak yang saya hormati, soleh itu secara umum maknanya baik. Tapi baik dalam bahasa Arab itu ada 5. Istilah baik dalam bahasa Arab. Bapak dan Ibu ingetin ada 5. 1 tayyib. Kalau kita belajar bahasa Arab, kaifa haluk? Alhamdulillah, anak tayyib. Alhamdulillah saya baik. Tayyib itu baik. Apa itu tayyib baik? Baik fisiknya, sehat badannya. Lihat di surah Al-Baqarah ayat 25. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatas syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Coba ulangi. Pengen masuk surga? Surga yang mana? Bingung kan? Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia siapapun dia, tanpa pilih kasih Allah melintahkan pada semua manusia termasuk yang hadir di sini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan oleh kamu apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi thayyib. Halal berarti benar menurut Islam. Daging ayam halal haram. Halal. Daging bagong halal haram. Kalau ayamnya boleh nyopet halal haram. Nggak nyopet saya mah, cuman begitu motor lewat air dagu kelindes, ahanya gede, dilihat pisau. Dunia sampai pisau udah mati. Wah, nggak ada yang tahu ini, gua potong aja. Gerak, padahal udah mati ayamnya. Halal apa haram? Haram, udah mati dipotong. Halalan tayyib, makan yang halal. Lagi tayyib. Tayyib itu badannya sehat, bergizi. Tapi jangan salah, tidak semua yang badannya sehat tayyib itu akalnya sehat. Bukankah Bang Tayyib 2 puasa 2 lebaran gak balik-balik? Ya. Bang Tayyib 2 balik 2 puasa 2 lebaran. Badannya sehat, tapi gak ingat anak bini. Mau dikasih apa anak bini di rumah orang gak balik-balik? Mana miu Bang Tayyib, baru sehat badannya doang. Ingetin Bu nih, jarang-jarang manggil saya ngaji. 1 apa Bu? Baik bahasa Arabnya? Thayyib. Yang kedua apa? Khair. Ada yang nama khairiyah? Khairunisa. Khairiyah berarti khairun baik. Iyanya nisbah mengikuti pada hal yang baik, tak sifatnya banyak. Banyak mengikuti sifat yang baik-baik namanya khairiyah. Kalau khairun nisa sebaik-baik wanita,
Wanita yang sifatnya baik, jujur, nggak pernah bohong, sabar. Suami berangkat kerja, ditungguin sabar. Ada kalanya seminggu nggak pulang, ada setengah bulan nggak pulang. Begitu nyampe disambut dengan senyum yang ramah, senyum yang baik. Tidak nanyain duit dulu, bang dapat berapa hari ini enggak. Senyum dulu. Silakan papa, duduk dulu istirahat. Papa udah sebulan setengah baru pulang. Mau minum apa? Mau mandi dulu, makan dulu, apa ngopi dulu? Kan gitu. Masya Allah. Suami kalau mumet parahnya ngelihat istri senyum, Masya Allah, semua permasalahan beban di pikirannya hilang seketika. Karena suami si istri begitu lemah lembut, begitu ceria, begitu ramah, begitu sopan bahasa. Ya, Siti Khadijah, Masya Allah, ketika Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah malaikat Jibril sedang jalan, setelah mandi mesra anak di Gua Hiro, ya Muhammad, celengak celinguk Rasul. Ya Muhammad, nengok ke kanan kagak ada. Ya Muhammad, nengok kiri kagak ada. Ya Muhammad, melihat atas semua ufuk langit penuh dengan sesosok tubuh serba putih yang dimana Rasulullah baru tumben ngeliat itu. Siapa tuh? Malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud yang asli. Merinding bulu tubuh Rasulullah, menggigil ketakutan. Pulang dia ke rumahnya. Assalamualaikum. Disebut oleh Siti Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa anda ya Rasul? Selimuti saya. Zamiluni. Diselimuti di bawah. Kepekatan pemikiran Rasulullah begitu melihat Siti Khadijah yang ramah, maka separuh kegelisahannya hilang. Itu almarhum soleh itu kayak gitu. Jangan dibalik, suami banyak masalah, kerjaan susah dapat sedikit sampai ke rumah mengucapkan assalamualaikum bukan disambut dengan lemah lembut, dicemberutin. Jadinya bukan menghilangkan masalah, malah assalamualaikum, lihat istri nambah masalah. Lihat istri nambah masalah. Kapan mau jadi mar'atus salihah yang doanya diminta oleh orang tua? Jadikan anak saya yang perempuan ini mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Jadi khair itu adalah orang yang punya sifat yang baik, ramah, murah senyum, sama tetangga baik. Jangan kalau sama tetangga, sama bukan tetangga juga baik. Apalagi sama orang tua, jangan sama orang tua, sama mertua juga baik. Jangan sama adik, sama encing juga baik, sama uang juga, sama semuanya baik. Itu khair namanya. Naik dari khair. Kalau sifatnya sudah baik, sikapnya juga baik. Gak sombong, jalannya pelan, ucapannya lemah lembut. Itu sikap namanya. Sama orang gak pernah kesel, dimarahin sama orang, sabar, khair. Sikapnya kalem, tenang. Maka berubah dari khair menjadi makruh. Itu berurutan di surah Al-Imran ayat 104. Wa takum minkum ummatu yadulil khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata. Dan seterusnya, hendaklah ada segolongan di antara kaum orang, umat, kelompok manusia, yad'una ila khair, yang mengajak kepada kebaikan, yakni berbuat baik dengan sifat-sifat yang jujur, sabar tadi. Kemudian menyuruh pada yang ma'ruf, yang sikapnya juga menyenangkan orang lain. Nah, kalau sudah thayyib ada, khair ada, ma'ruf ada, maka yang keempat ada ihsan. Ada Ibu Hasanah di sini? Bapak Hasan ada? Kalau Hasanah apa nama? Lurah Hasan. Ada yang Bang Hasan? Hasanah ada yang Bang Hasan. Bahasa Quran itu indah. Hasanah itu maknanya pahala. Dan setiap yang Allah berikan pahala pasti itu amal-amal yang baik. Apa kata Allah Al-Quran? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan suatu kebaikan, maka Allah kasih ganjaran 10 kali lipat dari apa yang dia lakukan. Ibu nyambel kedua dan suami, masya Allah, dinikmati nyambelnya dulu.
Suami saya doyan sambal terasi medok. Disuguhkan kepada suami sebelah nih sambal terasi kedoyanan abang. Lala dia nggak ada yang lain jabung. Itu juga boleh dibagi sama Bang Iman. Alhamdulillah. Hari Senin dibagi Bang Iman, lewat lagi Rebo dibagi lagi, Jumat lewat dibagi lagi. Terus tiap 2 hari sekali dibagi mulu. Punya pikiran kagak? Kagak ada pikiran yang dibagi. Yang dibagi mulu. Bang, ayah malu ini dibagi mulu. Sekarang ayah beli dah. Berapa? Jangan banyak. Kita udah 20 kali dibagi. Jadi saya beli 10.000 dah. Kasih balik. Besok beli lagi. Kenapa? Orang usaha itu pengen dapat hasil, jangan keenakan. Gua lewat lagi dia dibagi dari Bang Iman. Dan siapa orang yang mendatangkan satu kebaikan, Allah ganti pahalanya 10 kali lipat. Hasanah namanya. Sekarang saya tanya, apa itu ihsan? Thayyib udah, ma'ruf sudah, sekarang ihsan. Apa itu ihsan dulu? Itu Bang Ihsan, Bang Hasan, sama Ko Hasanah itu. Apa ihsan? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, itu bisa dilihat di kitab yang kecil Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi nomor 2, diceritakan ketika kami kata Umar Ibn Khattab sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang yang serba berpakaian putih, rambutnya juga putih. Tiba-tiba duduk, dengkulnya diaduin dengan Rasulullah. Lalu bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, ceritakan kepada saya, kabarkan kepada saya apa itu iman. Dijawab Rasulullah, al-iman antumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuluhi wa tu'minu bil qadari wa salih. Apa lu? Antumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuluhi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Apa kata orang itu? Allah, sadaqta, Anda benar Muhammad. Tapi dia yang nanya, tapi dia yang jawab benar. Nanya lagi itu orang kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepada saya tentang Islam. Rasul menjawab, anta syahada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqima salatul zakat wa tasuma Ramadan wa tahujja baital musafara ila sabila. Apa? Pengen masuk surga? Kata Rasulullah, siapa orang yang mendengar sabdaku satu hadis saja, lagi sampai ke hadis kepada orang maka pahalanya berlipat-lipat. Dan siap-siap itu Rasulullah di surga. Pengen masuk surga? Hafalin minimal satu hadis satu. Gak sanggup hafal? Baca. Ada yang dibacanya? Kagak. Ibu kenal dengan Abbas bin Abdul Muttalib? Kenal? Kenalan di mana? Pernah dengar cerita Abbas bin Abdul Muttalib? Siapa dia? Katanya mahabbah kepada Rasul, katanya cinta kepada Rasul, katanya cinta kepada Ahlul Bait. Coba kita pelajari sejarah orang dulu. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu adalah pamannya Rasulullah SAW. Dia seorang pengusaha sukses. Kadang-kadang seminggu sekali ikut taklim bersama Rasulullah, sehingga sampai wafatnya beliau Abbas bin Abdul Muttalib ini hafal 200 hadis. Hasil belajar dengan Rasulullah SAW. Tapi dia nggak kalah cara. Biarkan saya cuma hafal 200 hadis, tapi anakku harus lebih hebat daripada aku. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu selagi umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dititipkan di majelis Rasulullah. Setiap ada kata, ucapan, sabda Rasulullah dihafal oleh Abdullah bin Abbas, sehingga begitu wafatnya bapaknya Abbas bin Abdul Muttalib hafal 200 hadis, maka anaknya Abdullah bin Abbas hafal 20.000 hadis. Maka wajar kalau masuk as-sabiqunal awwal yang masuk surga yang bighairi hisab, masuk alam kubur, dikasih nikmat kubur,
sampai hari kiamat menanti, gambaran-gambar kubur, kenikmatan-kenikmatan surga dikirim ke kuburnya, ke alam kuburnya. Kemudian begitu kiamat dikumpulkan di alam mahsyar, melewati titian sirat, orang-orang terdahulu masuk surga bigor hisab, enggak diproses lagi. Wahai Abbas bin Abdul Talib, ya Allah siap, kamu masuk surga. Masuk. Wahai Abdullah bin Abbas bin Abdul Talib, masuk surga. Ya, tahu masuk. Ditanya sholat dulu, sholatnya benar apa kagak? Syarat sholat adalah wudhu, wudhunya benar apa kagak? Ditanya baca Quran, ada yang pengen dapat syafaat dari Al-Quran, ya? Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran, umat Islam, umat Rasulullah baca Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal kiamat syafi'an ya sabi, karena sesungguhnya Quran bakal datang hari ahlul Quran, ashab Quran yang gak pernah putus, tiap hari dia mesti baca Quran. Habis maghrib, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara min dhanbika walladzi anzala sakinata fil mu'minina lizad bimana wa imanihim walladzi bisamata wa kana aliman hakima. Habis suruh baca lagi. Terus sampai habis. Sampai kepada Muhammadur Rasulullah walladzina asyiddaw al-kufar ruhama bainahum tarahum rukan sujud tabun pada mana simau fi wujuhi min athari sujud dari kemaslum tawal masuk tinggi azab sudah syakal pada pasal pertama suki dan seterusnya. Apa? Mau masuk surga? Surga yang mana lagi? Gak mudah, ada proses. Jadi udah soleh. Ditanya al-ihsan, apa al-ihsan? Mal-ihsan kata orang itu. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annahu tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kata Rasulullah, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat dia. Andai Allah, karena Allah Maha Gaib, maka Allah melihat kamu. Artinya apa? Semua amalian kita ditujukan semata-mata ikhlas karena Allah, itulah ihsan. Kalau sudah soleh, nggak mungkin anak kita jadi soleh kalau nggak mulai 4 hal tadi. Surah Al-A'raf surah keberapa, Bu? Al-A'raf surah keberapa, Bu? Surah ke-7. Lihat di ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang sudah menciptakan kamu dari jasad yang satu Adam, kemudian menciptakan istrinya Hawa supaya liyaskuna ilaiha, supaya tenang. Rumah tangga itu tenang. Orang kalau nggak punya bini nggak tenang. Maka orang yang punya bini pasti tenang. Perempuan nggak punya suami nggak tenang. Perempuan yang punya suami pasti tenang. Jaminan dari Allah, liyaskuna ilaiha, rumah tangga itu supaya tenang. Ya kan? Ada masalah, musyawarah berdua. Suami punya masalah, musyawarah dengan istri. Istri punya masalah, musyawarah dengan suami. Kalau nggak ada musyawarah, lu gue. Udah bang, lu mau makan aja nyok diri. Udah bang, lu mau ngopi, ngeduh diri. Tenang nggak begitu tuh? Tenang. Dibalikin, ngopi mulu, kayak bagi duit buat beli kopi aja. Kata bininya, sadar iya, berarti ya udah, nggak usah ngopi lah hari ini, cukup air putih saja. Di belakang ada pohon kelapa, 3 pohon, cukup minum air putih dengan kelapa muda. Ya, petik 3 biji, enak gak? Ada musyawarah. Jadi Allah ciptakan kita asal Nabi Adam diciptakan Allah pasangannya Hawa. Ya. Kemudian bagi kita keturunannya begitu setelah nikah, falamma taqsa amalat hamlan khafifan famarrat bih. Begitu berhubungan badan antara suami istri setelah menikah, Allah takdirkan istrinya hamil. Hamil 1 bulan, 2 bulan, ongke 3 bulan. Berat gak? Enggak, berat. Belum,
yang dia ngerasain hamil aja. Enggak bang, enggak berat. Baru 3 bulan sih. Belum, masih bisa tenggelam bang 3 bulan mah. Pemarat nih, jadi hamil muda, hamil itu dalam keadaan ringan kata Allah, itu biasa saja. Hamalat hamdan khafifan pamarat. Faiza askarat da'awallah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Begitu berat hamilnya, mulai kerasa miring susah, tengkurap apalagi. Maka berdoalah. Siapa yang berdoa? Suami berdoa, istri juga berdoa. Apa doanya? Lain ataitana solihan, andaikan engkau anugerahi kepada kami anak yang soleh, lanakunanna minasyakirin, pasti kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur kepada engkau. Jadi Bu, kalau pengen anak soleh itu